Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 9A sampai 9I. Pada hari ini Senin 25 Januari 2021 kita akan melanjutkan pembahasan mengenai butir-butir Pancasila, sila kedua, dan insya Allah nanti sila 3. Langsung saja ke sila kedua karena kemarin baru satu butir. Kita ulang dari awal. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, tidak boleh memperlakukan manusia secara sewenang-wenang, kurang bermartabat, karena semua manusia memiliki hak asasi yang sama. Jadi tidak boleh adanya diskriminasi. Kalau Anda ingat perbedaan adil dengan diskriminasi, kalau adil menempatkan sesuai dengan porsinya, kalau diskriminasi berarti lawannya. Ada membeda-bedakan dikarenakan agama, jenis kelamin, kedudukan, status sosial, dan sebagainya. Jadi kita memiliki harkat dan martabat yang sama, maka harus diperlakukan juga dengan yang sama. Namun sama di sini menurut porsi yang benar. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Contohnya, menghargai perbedaan yang ada karena kita harus menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda dari suku, ras, maupun agama. Jadi perbedaan itu memang ada, dan perbedaan itu seharusnya jadi rahmat, karena dengan adanya perbedaan itu nanti bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada pria, ada wanita, ada siang, ada malam, ada kanan, ada kiri. Jadi semuanya saling melengkapi. Kalau di dunia ini misalnya hanya pria saja, ya kiamat, musnah nanti. Wanita saja juga sama. Jadi harus ada pria dan ada wanita. Karena sudah secara kodrati ditentukan Tuhan memiliki tugas yang saling melengkapi. Ada yang tugasnya sama, ada yang beda. Kalau pekerjaan, jadi guru, semua bisa pria ataupun wanita. Tapi kalau pria suruh melahirkan, ya otomatis tidak bisa. Misalnya seperti itu. Itu masih banyak, nanti Anda cari contoh yang lain. Jadi perbedaan itu menyebabkan kebaikan, bisa menimbulkan atau menyebabkan bisa terjadinya sesuatu yang baik, menjadi kekayaan. Kalau budaya menjadi kekayaan budaya nasional karena perbedaan-perbedaan itu. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya, tidak boleh memperlakukan orang lain secara semena-mena
terutama dalam hal yang buruk atau merugikan orang lain. Misalnya kalau anak muda bullying, direndahkan atau dikeroyok. Kalau di media sosial lah ini yang bahaya. Kadang-kadang suara di media yang banyak dianggap benar padahal belum tentu. Karena yang benar adalah menurut yang sudah kita pelajari sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun hukum. Belum tentu yang semuanya mendukung itu terus semuanya benar gitu. Jadi kita harus lihat, kita harus cek kembali. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Contoh di modul Anda, mau mengikuti kerja bakti berbaur dengan masyarakat yang lain. Maksudnya tenggang rasa tepa selera itu kalau dicubit sakit, ya jangan mencubit gitu. Kalau dibully nggak mau, ya jangan membuli. Kalau dirugikan nggak mau, ya jangan merugikan orang lain. Jadi orang lain kita perlakukan sama seperti memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dihargai, ya kita juga harus menghargai orang lain. 5. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contohnya, tidak boleh semena-mena terhadap sesama manusia agar bisa hidup berdampingan dan rukun. Loh, sebenarnya cinta itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita harus mencintai sesama manusia. Manusia mana saja. Dan tidak boleh diskriminasi. Misalnya keluarga besar bangsa Indonesia, orang Irian ya harus dicintai. Orang Ambon ya harus dicintai, orang Jawa ya harus dicintai, orang Batak pun juga harus dicintai, karena sama-sama keluarga besar bangsa Indonesia. Loh, kalau ada perbedaan pendapat Pak, bagaimana? Boleh membenci perbuatan yang tidak benar dari seseorang. Saya ulang, boleh membenci perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, tetapi tidak boleh membenci manusianya. Tidak boleh membenci manusianya. Boleh berbeda pendapat, boleh berbeda keyakinan, dan itu pun dibenarkan secara hukum, dilindungi undang-undang dasar atau konstitusi kita. Dan perbedaan dalam alam demokrasi itu sesuatu yang wajar. Kembali tadi, dengan perbedaan itu kita akan mencari yang mana yang terbaik kalau kita akan memutuskan sesuatu. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh, sebagai manusia kita wajib menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Membela kebenaran dan keadilan. Maksudnya dalam penerapan ke dalam kehidupan, misalnya jadi seorang hakim tidak boleh yang memperlakukan keluarga kita anggap benar, dibela walaupun salah. Nah, ini nggak boleh. Seperti maaf yang beragama yang lain, saya ambilkan karena dari agama saya. Jadi Nabi pun pernah menyampaikan kalau anaknya Nabi mencuri, dia juga akan dipotong tangannya. Misalnya seperti itu. Jadi siapapun harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dan demi penegakan hukum harus adil.
Dan di Indonesia tidak ada single mayoritas dan tirani minoritas. Jadi yang besar harus melindungi yang kecil pun juga harus menghormati yang besar. Bukan yang besar terus kemudian yang kecil ditindas, itu tidak boleh. Itu baik dalam agama maupun dalam partai politik. Nah kok kenyataannya masih ada yang seperti itu? Ya mari kita atasi bersama, kita perjuangkan bersama agar itu terwujud, seandainya masih ada yang seperti itu. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. Nah, lebih-lebih saat ini di Indonesia penuh dengan bencana dari COVID-19, ada tanah longsor, ada gempa bumi. Ya kalau kita misalnya mampu memberi bantuan materi, ya silahkan, itu bagus. Kalau yang mempunyai tenaga, menyumbang tenaga, ya silahkan. Tapi minimal kita ikut prihatin, yaitu membantu dengan doa. Semoga diberi ketabahan dan diberi solusi yang terbaik bagi mereka yang mendapat bencana. Dan semoga bencananya itu segera selesai. Termasuk COVID-19, mari kita minta pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga segera berakhir dan kita bisa hidup normal lagi, termasuk kegiatan belajar mengajar, tatap muka lagi, harapannya seperti itu. Karena seperti ini terus-menerus, semuanya susah, baik orang tua, pemerintah, anak-anak, maupun gurunya. Nah, mari sekali lagi kita minta pada Tuhan, semoga bencana, kemudian pandemi ini segera berlalu dan kembali hidup normal seperti dahulu kala, bahkan lebih bagus. Kalau ada orang lain yang perlu bantuan, Anda mampu, silahkan bantu. Bentuk apa saja, bantu pemikiran, tidak mesti harus uang. Tenaga, atau yang lain. 8. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Menghormati dan menghargai, ini yang perlu kita lakukan terus-menerus, kita biasakan. Jangan suka merendahkan orang lain, walaupun mungkin kadang penampilannya atau sikapnya kok begitu, tetap harus kita hormati. Walaupun ingat pelajaran di kelas 7 atau kelas 8 itu, kita harus saling menghormati walaupun cara penghormatannya berbeda-beda. Saya ulang biar teringat pelajaran yang lalu, kita harus saling menghormati walaupun cara menghormatinya berbeda-beda menurut porsinya. Menghormati tukang beca cukup disapa saja, monggo Pak, monggo Bu, ibu, nggak ada deh. Misalnya ibu penjual sayur ya, atau salam, kita membungkuk sedikit, cukup. Tapi kalau menghormati orang tua, cium tangan, atau guru, kalau tidak pandemi loh ya. Menghormati presiden, harus seluruh pejabat disiapkan, harus pakai karangan bunga, terus kemudian digelarkan karpet merah, dijaga keamanannya dan sebagainya. Itu menghormatinya berbeda-beda menurut porsinya.
Kemudian yang 9, mengembangkan sikap urut, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu, atau tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk bangsa-bangsa di dunia. Nah, saat ini pandemi misalnya, kita harus membeli vaksin dari negara lain karena Indonesia belum ada atau masih proses gitu. Itu kan saling membantu, kerjasama, hubungan bilateral ataupun multilateral. Oh, negara lain punya kemampuan di bidang teknologi lah, kita belajar di sana. Oh, kita punya apa itu rempah-rempah, luar negeri membutuhkan, ya kita kirim ke sana dan seterusnya. Jadi harus saling kerjasama, termasuk dengan bangsa yang lain. 10 untuk sila kedua. Bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia. Contoh, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita tertimpa musibah, kita perlu membantu karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Jadi ini contohnya skup nasional ya, skup yang internasional juga bisa. Misalnya di negara lain mengalami musibah, nah kita menyumbang tenaga, menyumbang beras. Pada waktu dulu pernah itu di negara lain yang kena bencana. Itu kita saling membantu, atau bidang-bidang yang lain. Itu sila kedua. Berikutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nomor 1, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bila di negara kita ada suatu masalah, kita harus fokus menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan negara, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok, golongan, atau pribadi. Atau kalau kita singkat, kita harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Loh, apakah kepentingan golongan dan pribadi dihilangkan, Pak? Tidak, cuma penempatannya sesuai porsinya lagi. Jadi contohnya ada skala prioritas gitu. Seperti saya kerja, itu kan untuk bangsa dan negara. Karena kerja demi negara, demi rakyat dan sebagainya. Jadi harus jam kerja ya saya harus mengutamakan tugas dulu. Oh, di keluarga ada acara hajatan, Pak. Kalau hajatannya cuma biasa saja, tidak terlalu penting dan bisa ditinggalkan, ya nanti hajatannya menyusul. Nah, kalau kepentingan pribadinya itu pas penting, Pak, ya boleh saja izin. Tapi ya jangan tiap hari, hanya sekali waktu juga boleh. Atau misalnya ada yang keluarganya keseripan atau ada yang meninggal dunia, keluarga dekat, nah itu nanti minta izin juga boleh. Tetapi kalau yang tetangganya, misalnya ada yang keseripan, ya diusahakan jangan meninggalkan tugas
seandainya terpaksa izin, ya izin sebentar, nanti kembali ke tempat tugas, misalnya seperti itu. Jadi gulungan pun juga diperhatikan, kalau ada kepentingan kelompok atau gulungan yang sangat penting ya nanti minta izin. Tapi juga tidak boleh setiap hari izin gitu, kan ada batasan tertentu. Anak-anak juga sama, misalnya anak-anak boleh tidak mengikuti pelajaran karena sakit. Oh, karena mengikuti lomba keluar daerah atau ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri, ya, tidak ikut pelajaran ya boleh, tapi lain kali harus mengikuti susulan. Alhamdulillah kalau sekarang bisa belajar jarak jauh. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa apabila diperlukan. Contoh, turut berjuang dan membela Indonesia bila negara Indonesia terancam keamanannya. Rela berkorban. Ini dalam segi keadaan kegentingan yang misalnya terjadi perang dan sebagainya, atau kerusuhan yang besar. Nah, kalau tenaga yang muda-muda diperlukan, ya harus siap untuk maju membela bangsa. Maaf, termasuk Pak Gatot kan dulu pernah ikut resimen mahasiswa, termasuk juga itu cadangan nasional. Jadi kalau diperlukan sewaktu-waktu oleh negara, juga harus siap, bahkan ikut memanggil senjata, itu misalnya seperti itu. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sesuai bab kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak diskriminasi, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan sebagainya. Sudah sering kita bahas. Jadi demi kepentingan nasional, ya daerahnya bukan dihilangkan loh ya, tapi di nomor 2 kan atau nomor 3 kan, tapi kepentingan nasional di nomor 1 kan. Jadi nasional dulu, baru daerah, terus kemudian pribadi, jangan dibalik. Tapi juga harus melihat situasi kondisi dari saat itu. Tapi secara umum kita harus mendahulukan kepentingan nasional demi persatuan Indonesia. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa dan memiliki tanah air Indonesia. Contohnya, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi Indonesia. Terus kemudian menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita nggak usah minder atau malu menggunakan produk Indonesia. Jadi produk luar negeri pun juga sebenarnya belum tentu sana paling bagus, walaupun ada beberapa produk tertentu yang memang harus kita akui memang lebih bagus. Tapi di Indonesia pun yang lebih bagus juga banyak. Misalnya kayak batik itu ke luar negeri, di sana nggak ada yang batik kayak Indonesia, maka orang luar negeri beli dari Indonesia, misalnya seperti itu. Yang kelima, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, cinta tanah air ini banyak sekali. Ya, contohnya di sini yang saya sampaikan tadi, menggunakan produk dalam negeri dibanding dengan buatan luar negeri. Atau ya kita ambil jalan tengah,
Kalau di Indonesia tidak ada, kita boleh menggunakan produk luar negeri. Tapi di Indonesia ada dan sama, ya sebaiknya kita menggunakan produk dalam negeri. Atau kalau kita mampu membeli dua-duanya juga boleh. Tapi jangan meninggalkan khas Indonesia, ciri khas Indonesia. Kita belajar dari para artis saja. Misalnya saya pengagum Agnes Monica itu. Dia tidak ada darah Indonesia asli loh ya, tidak ada darahnya. Tapi warga negara Indonesia karena hidup di Indonesia juga. Tapi dia sangat mencintai Indonesia. Bahkan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional sebagai penyanyi. Luar biasa. Banyak artis-artis yang bagus yang bisa kita contoh prestasinya. Dan kelebihan dia adalah sangat disiplin, kemudian sangat cermat, dan melakukan sesuatu sesempurna mungkin. Makanya dia termasuk artis yang paling mahal di Indonesia itu. Dan masih muda sudah kaya raya. Semoga Anda sekalian bisa ketularan itu, menurut bidangnya masing-masing nanti. Cinta tanah air yang lain itu masih banyak. Dengan menjaga keamanan bisa juga, dengan merawat tanaman, menjaga hutan, menghindari pencemaran, dan lain-lain masih banyak. Nanti bisa Anda cari contoh di luar. Yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, ras, dan yang lain-lainnya. Jadi kita harus bergaul seluruh bangsa Indonesia menurut kemampuan kita. Kalau bisa, karena nanti Anda sudah sebentar lagi SMA, kalau kuliah, nah nanti mungkin bisa ketemu dengan masyarakat dari daerah lain, seperti di kampus UNS atau Universitas 11 Maret itu ada perwakilan dari daerah-daerah. Misalnya ada mahasiswa dari Irian Jaya, itu biasanya tiap tahun dikirim ke situ. Nanti di UGM juga ada, terus di perguruan tinggi yang lain juga ada. Bahkan juga kalau Anda kuliah bisa ada yang pertukaran pelajar antar bangsa, yang ada orang luar negeri yang kuliah di Indonesia, di UNS, UMS, terus STSI. Nah, nanti Anda bisa bergaul tidak hanya bangsa Indonesia, bahkan bisa lebih luas dengan orang luar negeri. Maka dari itu dari sekarang disiapkan kemampuan bahasanya, Inggris, bahasa internasional, biar Anda nanti kalau pinter bisa keliling dunia. Syukur keliling dunia gratis, misalnya karena tugas atau karena prestasi. Jadi putri Indonesia, terus kemudian maju jadi putri dunia, nanti kan jadi duta dunia, duta PBB, bisa keliling dunia. Atau putri Indonesia lah, nanti bisa keliling Indonesia, atau prestasi yang lain. Yang terakhir, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Turut mengkampanyekan perdamaian dunia, atau jika belum bisa, kita mulai dari yang kecil, seperti mematuhi peraturan yang sudah ada di lingkungan kita. Hidup yang bagus adalah damai.
tapi berdasarkan saling menghormati. Kalau ketertiban dunia terwujud tapi berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi di sini ada saling menghormati, saling menghargai baik sesama warga bangsa maupun sesama warga dunia. Maksudnya Indonesia dengan warga negara yang luar Indonesia. Bahkan antar negara juga saling menghormati dan menghargai kedaulatan negara masing-masing dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain yang sudah kita bahas dalam pelajaran yang dulu, bahwa ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Jadi itu anak-anak yang kita bahas untuk butir-butir Pancasila, sila 1, 2, dan 3. Nanti bisa Anda perdalam sendiri, misalnya dengan cari sumber yang lain dari internet. Dan untuk materi bab 4-nya, nanti insya Allah akan saya kirim link internet. Saya cari sumber yang lain biar Anda punya guru internet juga. Nanti ada linknya saya kirim biar dari internet ngajar Anda, memberi pelajaran pada Anda, biar ada variasi. Nanti suaranya Pak Kada terus bosan. Tuh, semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar. Dan jangan lupa untuk tanggal 1 sampai 8 kalau nggak ada perubahan, itu ada ulangan bersama pertama. Jadi Anda siapkan dari sekarang seperti yang pernah Anda lakukan dulu melalui Google Form. Dan waktunya dan jadwalnya menyusul. Semoga nanti hasilnya bagus. Dan jangan lupa selalu protokol kesehatan dan belajar yang lebih giat, karena sebentar lagi Anda siap ke SMU ataupun SMK yang Anda idam-idamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.